17 hari berturut-turut dipermainkan dalam mimpi yang sama. Selama 17 hari berturut-turut diteror oleh pria yang sama dalam mimpi erotis, aku mulai merasa otakku bermasalah. Psikolog mendorong kacamata emasnya, berkata wajar jika lajang terlalu lama punya fantasi seksual. Tapi, siapa yang punya objek fantasi di mimpi yang menggigit kaping telingamu sambil merah-merahan berkata, "Kali ini jangan lari lagi." Hingga suatu hari, CEO baru perusahaan kami, Lucenzo, menurunkan kacamata hitamnya. Tahi lalat di sudut matanya seperti kacang merah beracun. Tanganku gemetar memegang cangkir kopi. Wajah itu persis seperti kaisar gila dalam mimpiku yang mendorongku ke singgasana untuk dicium. Ruang istirahat gempar. Resepsionis berbisik sambil memeluk laporan absen. Dengar-dengar buang dari marketing menangis setengah jam habis dimarahi Pak Direktur. Jari-jariku menggigil memegang dokumen. Minggu lalu di mimpi, pria itu mengancam akan mengurungku di Istana Emas dengan suara serak yang sama. "Sutang, bawa laporan keuangan triwulan Tia ke ruang direktur." Atasan mengetuk sekat meja. Pintu kaca buram di ujung koridor menyebarkan aura dingin. Aku menarik napas dalam dan mendorong pintu. Wangi desinfektan bercampur aroma kayu cedar menyergap. Lucenzo membalik dokumen. Kalung kayu cendana di pergelangannya berderak. Persis seperti saat tangannya meraih pinggangku dalam mimpi. "Jelaskan." Matanya yang seperti amber beracun menyapu ke arahku. "Mengapa biaya promosi melebihi 15%? Aku menatap lekuk jakunnya yang bergerak, telinga memerah. Di mimpi, bekas gigitannya masih ada di situ. Karena tambahan kolaborasi call untuk live streaming. Sebelum selesai, tiba-tiba dia mendekat, aroma cedarnya menyelimuti saat punggungku menempel di meja. Bohong. Jarinya memainkan helai rambutku. Kau sengaja menambah anggaran untuk staf baru marketing itu. Jantungku berdebar kencang. Di mimpi pun dia selalu tahu rahasiaku, bahkan saat ku sembunyikan surat cerai. "Pak Direktur!" Suaraku gemetar. Tiba-tiba dia membuka dasi, memperlihatkan bekas luka mengerang di tulang selangka. Apakah sakit? Tanganku tanpa sadar menyentuh. Di mimpi, lukanya ku sembuhkan dengan ciuman. Dia menggenggam pergelangan tanganku. Napas panas di telingaku. 700 tahun, aku mencari jiwamu setelah kau dihukum petir di altar pemusnahan dewa. Pikiranku seperti tersambar petir. Pesan psikolog tentang memori kehidupan lampau berkelebat. Ponsel bergetar, pesan dokter. Penelitian terbaru menunjukkan keterkaitan kuantum bisa memicu resonansi memori lintas waktu. Malam itu di ruang konsultasi, psikolog menunjukkan rekaman mimpiku. Kisah cinta terlarang dewa perang dengan pangeran iblis, perpisahan berdarah, dan pencarian 700 tahun. "Sutang," katanya, "bagaimana jika mimpi-mimpi itu nyata?" Ponsel berdering. Grup kerja mengirim foto Lucenzo marah di rapat. Persis seperti adegan dalam mimpi saat dia menghancurkan istana iblis. Ketika ku masuki kantor, hanya dia yang tersisa di bawah sinar bulan. "Kenapa menghindar?" Matanya merah seperti binatang buas. 700 tahun. Lalu engkau janji kembali setelah ujian, tapi membuatku mencarimu 7 reinkarnasi. Dia mendorongku ke meja. Ciumannya mengingatkanku pada ancamannya di mimpi. Jika dewa ingin mengkhianatiku, akan kuhancurkan 3 dunia untuk menyisakan kita berdua. Keesokan harinya, aku datang dengan bekas gigitan di bibir. Seluruh kantor berbisik. "Sutang pas hukum." Saat ku masuki ruang direktur, tatapannya tiba-tiba lembut. "Kenapa tak pakai kalung pemberianku?" Dia menyentuh pergelanganku. Semalam benda itu dipakainya untuk mengikat tanganku. "Pak Direktur, aku mundur."
Tiba-tiba, dia membuka kemeja, memperlihatkan luka di dada. Kau berdarah seperti ini saat melindungiku dari petir. Suaranya gemetar. Kini giliranku menjagamu. Ponsel bergetar. Tes gelombang otak menunjukkan frekuensi kalian resonansi abnormal. Sebelum sempat berpikir, ciumannya sudah menyergap. Kali ini kau yang jadi kelemahanku. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Di rapat dia dudukanku di pangkuannya sambil mainkan rambutku. Saat kompetitor menyerang, dia mengurungku di ruang istirahat penuh mawar putih dengan catatan. Tunggu aku, kita akan menikah. Di pesta kemenangan dia menyeretku ke rooftop. Angin malam menerbangkan jasnya saat dia berlutut dengan cincin meteor kuno. 700 tahun lalu kau melindungiku, sekarang giliranku. Kini, saat orang bertanya bagaimana menjinakkan CEO gila seperti Lu Chenzo, ku senyum sambil memutar cincin perkawinan. Ketika engkau menjadi obsesi 7 reinkarnasinya, dunia pun akan diserahkannya, karena yang dia inginkan hanyalah menggenggam tanganmu selamanya.